Selamat pagi untuk anak-anakku yang pada pagi hari ini kalian masih ada di rumah. Salam dari saya, Pak Ali, untuk kalian dan keluarga. Bahwa pada pagi hari ini untuk SMK Sudirman Semarang telah dimulai untuk pembelajaran jarak jauh. Kenapa ini tetap dilakukan? Karena SMK Sudirman Semarang masih memberlakukan surat edaran Gubernur bahwa seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu pada ini tidak lepas dari harus kalian ketahui bahwa kita perlu bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sekalian masih diberikan satu kesehatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Pak Ali akan memberikan satu pembelajaran kepada kalian, yaitu pembelajaran dengan materi audio video, di mana mata pelajaran ini akan kalian tempuh selama 2 semester. Audio video ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk dipelajari dan sudah Pak Ali di kelas 11 kemarin walaupun sedikit, tetapi nanti kita akan mempelajarinya lebih jauh. Syukur kalian sudah memiliki laptop dan kalian juga sudah memiliki HP yang di dalamnya ada kameranya yang berpiksel tinggi ataupun yang berresolusi tinggi. Ini nanti akan sangat membantu kalian yang saat ini belajar di rumah, di mana pelajaran di rumah sebenarnya juga ada manfaatnya. Kita bikin video, bikin satu tayangan-tayangan yang bermanfaat. Justru lebih baik kita juga akan nanti menggunakan studio-studio yang di alam. Jadi bisa di sawah, bisa di kebun, bisa di ladang, atau juga bisa di halaman rumahmu. Gunakan sebaik mungkin studio alam ini dengan satu tampilan-tampilan yang baik. Nah, akan saya mulai untuk materi pembelajaran di sini, yaitu audio video. Yang pertama adalah pengertian dari video. Apa itu sebenarnya video itu? Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Jadi kalau ada gambar digerakkan, ada gambar yang bergerak, ada gambar yang bergeser antara dari tempat satu ke tempat yang lainnya, sehingga bisa ditayangkan lain. Nah, penayangannya ini bisa dipergunakan dengan menggunakan satu aplikasi-aplikasi yang bisa sebenarnya kalian miliki. Di Play Store banyak sekali dan kalian kemarin pada saat uji kompetensi sudah kalian pergunakan dengan baik. Nah, aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. Televisi sudah bisa kita masing-masing dengan baik sekali. Dapat juga digunakan dengan aplikasi teknik, aplikasi saintifik, produksi dari beberapa macam audio video. Pertama adalah macam-macam video. Pertama adalah video IP. Video dilewatkan menggunakan IP.
Jadi video yang menggunakan kabel ataupun menggunakan sebuah channel. Nah, terdapat 3 kategori video pada IP ini. Yang pertama adalah kategori video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Nah, pemancaran seperti ini terjadwal, sudah ada jadwalnya. Sedangkan pemancaran lewat IP, multicast kepada pengguna jaringan bisa secara langsung ataupun rekaman. Ini biasa digunakan untuk video yang saat ini kita nikmati, yaitu video untuk ada linknya, ada IP-nya. Jadi bisa menggunakan dalam bentuk YouTube. Kategori yang kedua adalah video berdasarkan permintaan. Jadi hanya satu pengguna yang ingin melihat transmisi video yang disimpan dalam IP in cache. Video ini sebelumnya direkam dan disimpan di server. Jadi video disimpan dulu. Jadi direkam. Setelah direkam, apakah ada pengeditan ataupun tidak, itu bisa disimpan dulu. Lah kapan akan penyiarannya? Penyiarannya adalah sesuai dengan jadwal yang diminta ataupun sesuai dengan kontrak yang disepakati. Apakah dari sumber yang perekam ini yang akan memberikan, apakah dari yang memesan yang akan menyampaikannya. Ini sesuai dengan pesanan. Yang ketiga adalah sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 atau lebih pengguna. Yang saat ini baru ngetrend yaitu menggunakan bentuk video call WA atau menggunakan bentuk Zoom atau juga menggunakan satu aplikasi yaitu Office Teams dan banyak lagi. Nah, video-video inilah yang menggunakan nomor IP ataupun link yang sudah ditetapkan oleh penyedia layanan. Itu disebut dengan video IP. Selanjutnya ada video teks. Istilah yang dibuat untuk menjelaskan peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik dikirim lewat kanal pemancar. Ini biasa kita menikmatinya menggunakan televisi pada umumnya. Nah, televisi pada umumnya itu kebiasaan sesuai dengan jadwal yang ada. Apakah kita akan menonton ataupun melihat TV itu acara hiburan, acara ataupun komedi, ataupun juga tentang hal-hal yang lain, sepak bola dan lain sebagainya, itu sudah terjadwal, ada di televisi. Tetapi juga ada televisi yang menayangkan secara langsung, jadi live. Contohnya acara bola, acara tinju, di mana itu dipergunakan secara live. Selanjutnya ada video RAM yang disingkat dengan VRAM. Tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed memory melalui sirkuit video. Jenis memori ini lebih mahal bila dibandingkan dengan chip DRAM dan konvensional. Ini satu video yang penyimpanannya ada pesawat
ataupun alat dari alat perekam video. Dan ini sangat terbatas sekali. Sangat terbatas penggunaannya, terbatas penyimpanannya. Selanjutnya ada video teks. Suatu kemampuan untuk mengirimkan transmisi secara dua arah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa menggunakan bentuk teleconference. Jadi antara anak satu dengan anak yang lain ataupun orang satu dengan orang yang lain bisa menggunakan call. Yang saat ini baru ngetren yang ada di Zoom ataupun ada di video call WA. Sudah terbukti untuk video call yang ada di WA pada saat kita mengucapkan Selamat Idul Fitri kemarin bisa kita pergunakan dengan itu untuk video. Yang selanjutnya adalah untuk audionya. Pengertian dari audio adalah dalam sistem komunikasi bercirikan video sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Jadi kalau ada video tidak ada audionya, itu disebut dengan audio bisu pun yang tanpa suara. Nah, istilah ini dapat juga bisa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dalam proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan ataupun penangkapan suara. Ada media rekam. Media rekam ini bisa rekam video, bisa rekam dari audionya. Nah, transmisi, perekaman dari transmisi ini menggunakan satu alat, yaitu alat perekam suara. Yang pada umumnya kalau seseorang menggunakan video, itu juga sudah merekam dari suaranya. Ini. Anak-anakku sekalian, ada macam-macam audio. Yang pertama adalah audio streaming. Istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Jadi kalau kalian ada satu saat mencoba ada radio streaming. Jadi radio yang menggunakan internet. Saat ini kata pesawat radio itu tidak pada radio pada umumnya. Radio pada umumnya itu tidak, kalau dulu itu tidak bisa kita nikmati menggunakan streaming internet. Tetapi untuk saat ini sudah bisa kita gunakan mendengarkannya menggunakan streaming internet. Yang kedua adalah audio oscillator. Ya, oscillator merupakan produk dari perusahaan HP, Hawkman Packet. Yang pertama, produk ini digunakan untuk pembuatan suara, mengubah suara ataupun dubbing suara. Nih, dubbing suara menggunakan rekam suara orang menjadi suara yang lain. Jadi contoh kalau saat ini ada film Upin Ipin, itu awalnya tidak ada suaranya, hanya animasi bergerak. Nah, itu ada dubbing suara. Dubbing suara inilah menggunakan bagian dari produk audio oscillator.
adalah audio response, yaitu suara yang dihasilkan oleh komputer, output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk mendengar jenis khusus, misalnya permintaan nomor. Jadi suara ini sudah direkam dulu. Contoh, kalau kalian itu menelepon seseorang dan orang yang kita telepon itu tidak menanggapi telepon kita, maka akan ditanggapi secara otomatis oleh perangkat kita ataupun oleh perangkat penyedia jasa jaringan. Itu. Jadi ada suara lain yang menerangkan bahwa yang kita hubungi itu tidak menanggapi. Itu. Kalau bahasanya adalah Veronica. Itu di telepon kita tidak diangkat, maka yang akan menanggapi adalah Veronica. Nah, Veronica ini bahasanya tetap seperti itu. Adalah audio yang sudah disimpan di dalam komputer ataupun sebuah tempat yang pada akhirnya seseorang akan mendapatkannya apabila tidak ditanggapilah itu. Itu sebagai salah satu contoh saja. Yang keempat adalah audio modem resort, sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit. Nah, ini kebiasaannya ada di dalam mainboard ataupun di dalam komputer itu ada sebuah yang itu saja. Jadi dia ada musik dulu, ya kan? Ada musik dulu, ada audio masuk, ada audio keluar ya, ada audio keluar. Nah, atau kalau kalian saat ini punya HP, kalian matikan, setelah dimatikan dinyalakan lagi, ada musiknya. Nah, musik itu yang sudah tersimpan di dalam perangkat HP kalian. Itu walaupun sudah diganti model apapun, tergantung dari penyimpanannya pada saat penyedia alat ini memberikan satu audio apa, maka itulah yang akan keluar pada pertama kali. Anak-anak itu bagian dari pengertian audio video, dan akan kita lain kesempatan waktu. Yang saat ini nanti kalian bisa membuka blog saya. Sekali lagi, blog saya bisa kalian buka, Mulyono Ali News. Kalian bisa mempelajarinya, dan juga di sana ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, yang penting kalian mendapat materi dulu. Materi ini kalian bisa bisa baca dan bisa kalian pahami dengan baik. Setelah itu kalau kalian tidak memahami, bisa bertanya kepada saya, dan juga bisa mencari ke tempat yang lain sebagai referensi. Untuk audio video kita tugasnya, karena masih masa pandemi, kita akan bikin film-film di rumah kalian. Bisa ada di sawah, bisa ada di kebun, bisa ada di ladang. Nanti kita akan sama-sama berpanas-panasan. Tapi jangan kalian untuk bisa membawa
ya telo goreng, pohon godok dan lain sebagainya. Itu terima kasih dari saya. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.